Bapak Ibu sekalian, pendidikan yang ada di Provinsi Lampung tentu tidak terlepas dari peran dua serikandi hebat yang ada di depan kita ini. Pendidikan menjadi fondasi untuk melahirkan generasi muda yang unggul dan juga hebat. Serikandi yang ada di depan saya ini membuktikan diri bahwa wanita itu apa Bapak Ibu? Wanita itu bisa setara. Wanita itu bisa berdaya saing dan wanita itu bisa menjadi yang terdepan. Kita akan bahas lebih lengkap kali ini di talk show Wanita Inspiratif bersama dengan Rektor Unila dan juga Ketua IGTKI Provinsi Lampung. Saya boleh minta tepuk tangannya? Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ya, kita fokuskan sejenak ya pada talk show ini, semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Saya ke Bunda Nis Daryati terlebih dahulu. Bunda, Anda diberi kepercayaan untuk bisa menjabat sebagai Ketua IGTKI Provinsi Lampung. Bahkan ini udah periode kedua Anda. Menurut Bunda, kenapa sih Bunda pendidikan anak usia dini ini dinilai penting? Silakan Bunda. Terima kasih Silvi yang cantik atas waktunya. Dan ini menjadi suatu kehormatan dan kebahagiaan kami seluruh jajaran guru TK yang ada di Provinsi Lampung. Saya duduk di sini menjadi wanita inspiratif dan menjadi kelak wanita hebat adalah berkat teman-teman IGTKI seprovinsi Lampung. Tanpa kalian semua saya tidak akan duduk di kursi kehormatan ini. Terima kasih saya dipercaya oleh teman-teman yang ada di Provinsi Lampung, khususnya guru-guru taman kanak-kanak untuk mewadahi organisasi GTK ini sudah kedua periode. Tentunya banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang harus kami laksanakan. Yang pertama adalah kami giat untuk mengantarkan generasi emas 2045. Tentunya kami menyiapkan tenaga pendidik yang profesional dan berkualifikasi. Alhamdulillah untuk guru-guru TK semua sudah mendapatkan kualifikasi S1 sebagai pendidik anak TK yang ada di Provinsi Lampung. Jadi kiat kami di IGTK ini selain kami menguatkan yang tadi saya katakan pernah di sambutan bahwa kita akan mempersatukan, kita akan mewadahi teman-teman ini menjadi guru yang hebat sesuai dengan sekarang ini di tuntutan zaman. Jadi relevan dengan tuntutan zaman, kita jangan berada di zona yang nyaman. Sudah saatnya bahwa pendidikan di Indonesia itu sebetulnya adalah pendidikan pondasi yang sangat penting dan itu ujung tombak adalah pendidikan anak usia dini. Ya Kak Silvia. Ya. Baik, berarti tidak bisa dilewatkan ya Bunda ya, pendidikan anak usia dini. Tapi kalau misalkan kita melihat Bunda, di luaran sana masih banyak pandangan-pandangan pendidikan anak usia dini tidak terlalu penting, udah tidak usah pendidikan anak usia dini. Bagaimana Anda memandangnya Bunda? Iya, kalau di luar negeri itu kita yang tahu bahwa pendidikan usia dini itu 0 sampai dengan 8 tahun ya. Tapi kita Indonesia 0 sampai dengan 6 tahun. Tentunya kita sudah mewadahi untuk pentingnya membentuk satu karakter anak-anak. Bahwa pendidikan itu tidak hanya dari rumah, tentunya juga bukan hanya urusan lembaga, orang tua juga harus terlibat dalam mendidik anak-anaknya. Kita mempersatukan satu visi, satu tujuan. Jadi jangan dianggap pendidikan anak PAUD itu tidak penting. Sangat penting karena rekam jejak anak itu dimulai dari usia dini. Ya. Iya baik, itu juga menjadi catatan untuk kita bersama. Dan tentunya saya juga berterima kasih kepada seluruh guru TK yang ada di Provinsi Lampung ya Bunda ya. Tanpa mereka acara ini tidak ada apa-apanya. Benar ya Bunda ya? Betul sekali. Iya, saya ke Rektor Unila. Kita mengetahui semua ya saudara-saudari sekalian bahwa ini menjadi sejarah bagi Universitas Lampung memiliki pemimpin wanita untuk pertama kalinya. Terima kasih. Ibu Profesor Lusmelia, Ibu, apa sih yang terbesit di pikiran Anda pertama kali ketika Anda diamanahkan menjadi seorang rektor? Yang terbesit adalah bagaimana saya harus
menjadikan Universitas Lampung ini adalah universitas yang ternama dan bisa mensejajarkan bagi universitas-universitas lainnya yang sudah mempunyai nama seperti ITB, UGM dan sebagainya, dan kita ingin mensejajarkan Universitas Lampung ini sama dengan seperti mereka. Gitu. Iya, dan kita ketahui bersama bahwa sebenarnya Universitas Lampung ini sudah sejajar sebenarnya ya, karena ini menjadi favorit di mahasiswa-mahasiswa di luar sana ya Ibu. Bagaimana terkait penerimaan kemarin Ibu? Apakah antusiasmenya sangat tinggi atau seperti apa Ibu? Karena sudah pengumuman ya Ibu ya, tinggal jalur mandiri ya tadi ya. Silakan Ibu. Jadi saya juga agak surprise ya bahwa peminat yang daftar di Universitas Lampung setiap tahunnya bertambah. Dan tahun ini itu meningkat 32%. Artinya masyarakat Indonesia sudah melirik untuk kuliah di Universitas Lampung. Kenapa mereka bisa memilih di sini? Pertama, sarana prasarananya untuk menuju ke Lampung sekarang semakin lancar. Yang kedua, dengan pembenahan sarana prasarana dan juga pendidikan yang ada di Universitas Lampung terus meningkat. Dilihat dari Unila sekarang sudah mendapatkan akreditasi unggul. Kemudian lebih daripada 30% sudah program studinya sudah terakreditasi unggul dan bahkan terakreditasi internasional. Itu salah satu kenapa tidak salah orang memilih Unila. Iya, baik, ini yang sangat luar biasa juga tadi Bunda Nis juga sempat memaparkan bahwa sebenarnya coba saya mau nanya dulu nih Bunda. Guru-guru di sini pengen S2 enggak? Pengen? Nah, ini menjadi salah satu tantangan juga ya Bunda ya. Kalau misalnya kita tahu bahwa para guru ini harus memiliki kualifikasi yang sangat baik untuk bisa mengajar dengan efektif. Bagaimana Bunda Anda memandang pendidikan para guru saat ini terkhususnya guru PAUD? Silakan Bunda. Terima kasih. Jadi guru-guru ini dibekali bahwa pendidikan anak usia dini itu jangan dianggap hanya datang ke sekolah hanya menyanyi, ya, rutinitas dengan pembiasaan setiap hari. Yang paling penting adalah untuk anak-anak ini sendiri paham gitu loh. Jadi dibekali dulu gurunya untuk memahami karena SDM yang dibentuk ini adalah sumber daya manusia sejak awal. Nah, jadi kalau berbicara masalah kualifikasi, alhamdulillah dengan adanya undang-undang dosen dan guru, ini semua kami sudah hampir 100% guru-guru TK berkualifikasi S1. Namun hal ini mungkin sedikit ada penyampaian teman-teman, saya wakil dari teman-teman guru TK seprovinsi Lampung, untuk kiranya kita sudah berdampingan dengan Bu Rektor dibuka S2 PAUD. Jadi tidak lagi teman-teman ini jauh-jauh untuk menambah lagi wawasan dan kualifikasinya. Mungkin itu. Harapannya Unila bisa membuka S2 bagi guru PAUD. Bagaimana Prof. Lusmelia menjawabnya? Nah ini yang ditunggu-tunggu nih. Sudah Silakan, pasti Bunda. sangat bisa. Dan Unila siap menerima Bapak Ibu untuk melanjutkan studi S2 di Universitas Lampung. Luar biasa. Dengan berbagai jalur. Mungkin sebentar lagi kita akan buka jalur RPL, yaitu pembelajaran lampau, dan juga yang program regulernya. Siap menerima, Universitas Lampung siap menerima guru-guru TK untuk berkualifikasi dan mengikuti kuliah lanjut, studi lanjut di S2 di Universitas Lampung. Baik, kita catat bersama-sama ya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Prof. Dan ini juga menjadi salah satu jawaban juga Bunda. Semoga kedepannya guru PAUD bisa terus upgrade untuk ilmu-ilmunya sehingga bisa melahirkan generasi penerus bangsa. Bagaimana tanggapan Bunda? Ya. Prof. Lusmelia sudah menyanggupi Bunda. Ya. Silakan. Ini menjadi suatu kebanggaan dan kebahagiaan kami pada hari yang berbahagia ini, bahwa inilah kami tunggu-tunggu, karena kami untuk merubah dan membuka wawasan, merubah dari paradigma yang lama dan membuka mindset untuk menjadi guru profesional yang handal menyiapkan generasi emas 2045 dengan harapan Indonesia maju itu terbentuk dari pendidikan anak usia dini. Bunda, sebenarnya saya juga ingin tahu, ibu-ibu, bapak-bapak, sebenarnya apa sih Bunda tantangan terberatnya ketika menjadi seorang guru?
Apalagi ini guru PAUD, guru TK. Tentu harus ada ekstra kesabaran, Betul. ekstra perhatian di dalamnya. Tantangan apa sih Bunda? Karena saya tahu Anda juga sebagai seorang pengajar, Betul. sudah 34 tahun Ya. Anda sebagai seorang pengajar. Seperti apa Bunda? Ya, dari awal kami memang mungkin panggilan jiwa. Jadi panggilan jiwa memang artinya orang-orang pilihan dari Allah. Yang sebagaimana kalau dibandingkan dengan kesejahteraan itu tidak sebanding apa yang sudah dilakukan oleh guru-guru PAUD. Tetapi insya Allah tadi sudah dikatakan Pak Kepala Dinas bahwa surga menanti kita bersama. Tentunya tantangannya banyak. Antara kerja, hari ini kan ada parenting orang tua murid. Tantangannya kadang-kadang kita bertolak belakang dengan keinginan lembaga dan keinginan orang tua. Sekarang orang tua yang sangat menantang kami guru-guru PAUD adalah anak-anak dituntut untuk pandai membaca dan menulis. Sehingganya kami guru-guru PAUD ini, salah satunya itu tantangan yang terberat kami. Kami tidak akan melayani, kami tidak akan merusak generasi emas 2045, hanya akademiknya saja. Dan ini juga menjadi tantangan kami untuk merubah, menguatkan kami guru taman kanak-kanak, bahkan kami menyiapkan anak-anak yang cerdas sempurna yang akan datang. Ya Bunda, sebenarnya apakah ini sebenarnya pemahaman yang keliru dari orang tua bahwa anak saya harus bisa calistung dengan cepat? Apakah itu sebenarnya pemahaman yang keliru Bunda? Sangat. Kenapa Dan Bunda? ini sangat keliru, akan merusak sel sinap otak yang ada miliaran jumlahnya, bahkan triliun, yang harus kita kembangkan, kita secara optimalkan, kita matangkan otaknya itu sejak dini. Tetapi hanya dituntut satu, tuntutan orang tua, anak, sedangkan jenjang pendidikan anak masih panjang. Dari TK sudah dituntut, maka kita termasuk orang-orang yang merusak apabila kita memberikan salah kepada anak sejak usia dini. Ini tantangan kami. Insya Allah ke depan kami akan duduk bersama-sama. Sekarang kan kementerian sudah mengeluarkan bahwa transisi PAUD ke SD, bahwa anak masuk ke SD itu juga diperlakukan masih anak usia dini. Ya. Bunda, sebelum saya ke Prof. Lusmelia, sebenarnya saya juga ingin tahu Bunda, apa sih Bunda pengalaman yang paling berharga selama Anda menjabat sebagai Ketua IGTKI Provinsi Lampung? Adakah keluhan-keluhan yang diutarakan oleh para guru kepada Anda? Apa itu Bunda? Utarakan di sini Bunda, silakan. Ya. Yang pertama, keluhan-keluhan teman-teman saya rasa sama dengan keluhan saya. Berpengalaman sudah 34 tahun dan sekarang sudah memasuki purna bakti. Dan bagi saya itu keluhannya hampir 100% sama kesejahteraan. Yang selama ini Indonesia itu mungkin melihat guru TK ini hanya sepele. Negara akan berdiri tegak apabila ada seorang guru. Bahkan pondasi pendidikan awal adalah pendidikan anak usia dini, khususnya taman kanak-kanak. Karena taman kanak-kanak adalah transisi saat mengantarkan anak usia dini ke jenjang satu tingkat lebih tinggi, yaitu sekolah pendidikan dasar. Bagaimana pemerintah menyikapinya Bunda? Apakah Anda sudah melihat bahwa pemerintah ini peduli terhadap guru TK yang mungkin hadir di sini jauh-jauh dari kabupaten, kota, merayakan HUT IGTKI ke-74. Silakan Bunda. Ya, inilah kesemangatan guru-guru kami dengan untuk terus mengembangkan potensinya. Tidak pernah berhenti, tidak melihat berapa banyak sih penghasilannya. Dan pada kesempatan hari ini juga, insya Allah para pemangku jabatan dan stakeholder kami mendengarkan langsung dan melihat langsung. Ini keluhan kami bersama, kiranya pemerintah untuk memperhatikan kami, para guru-guru PAUD khususnya guru taman kanak-kanak. Terima kasih Bunda, ini juga saya jadi terharu juga ya. Seperti bisikan hati langsung kita menusuk ya. Saya ke Prof. Lusmelia terlebih dahulu. Prof, tadi saya sudah menanyakan kepada Bunda, seperti apa sih tantangan-tantangannya? Tentu Anda sebagai rektor pertama
yang dinyatakan wanita pertama memimpin Universitas Lampung. Di situasi yang juga tidak mudah. Tantangannya apa sih, Prof? Silakan, Prof. Sebenarnya tantangannya tidak banyak. Jadi wanita itu punya kelebihan, Bapak Ibu. Kelebihannya adalah kita bisa merasakan apa yang orang lain rasakan, dan kita bisa melihat semua kondisi yang ada di Universitas Lampung ini itu dengan hati nurani dan dengan pikiran kita. Kemudian kita juga bisa melihat bagaimana cara pendekatan yang keseluruhannya, baik dosen, karyawan maupun mahasiswa. Unila punya 39.000 mahasiswa. Luar biasa, 39.000 mahasiswa. Itu memang luar biasa. Nah, bagaimana kita bisa memanagenya, bisa membuat kolaborasi semuanya ini untuk menjadi satu tujuan, yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran di Unila untuk menuju Indonesia Emas 2024. Iya, tentu Prof, itu tidak mudah. Kerja keras yang harus dibopong bersama-sama. Dan saya juga ingin tahu, Prof, bagaimana langkah ke depannya Unila untuk mencetak generasi unggul. Dan tidak hanya generasi unggul saja, tapi juga pendidik yang juga berkualitas. Silakan, Prof. Jadi dosen walaupun dia meskipun sudah profesor, tetapi dia terus tetap sekolah dan belajar. Inilah jadi menarik tantangan buat kita, termasuk juga guru-guru TK tadi yang Ibu Ketua sampaikan. Dulu guru TK ini adalah sejajar dengan SMA, Ibu ya, dari ya kan. Nah sekarang tidak, guru TK dituntut untuk menjadi S1, kemudian dituntut lagi untuk S2. Dulu S2 itu kan untuk dosen, nah sekarang tidak, sampai guru TK pun harus punya pendidikan yang lebih tinggi. Nah itu adalah merupakan tantangan kita untuk di universitas, bagaimana untuk mensejahterakan dan meningkatkan pendidikan di Provinsi Lampung khususnya. Apalagi IPK angka perkiraan kasar pendidikan yang ada di Provinsi Lampung itu masih sekitar 13% atau 15% berpendidikan sarjana. Itu juga membuat tantangan yang besar. Dan Unila punya tagline yaitu Be Strong. Nah itu juga yang membuat kami ini semangat. Be Strong itu bukan hanya sebagai kuat, tetapi punya arti sendiri. Seperti B itu adalah bisnis sektor, E adalah environment, S adalah sistem yang luar biasa, kinerja kita, dan T adalah teaching, research, dan sebagainya. Jadi semangat. Seperti hari ini kita punya semangat, yaitu saya guru, saya hebat, saya milenial, dan berprestasi. Itu merupakan semangat. Semangat itulah yang menjadikan semangat kita bekerja sehari-harinya untuk kita selalu berpikir bahwa kita harus menjadi yang terhebat. Terima kasih. Iya, Prof. Tadi saya juga dengar dari ribuan guru yang hadir di sini. Mereka sangat bersemangat untuk bisa S2 di Universitas Lampung. Bagaimana tanggapan Prof? Saya sangat mengapresiasi, dan memang kita harus belajar sampai kapanpun. Tidak pernah berhenti untuk belajar, dan tidak ada kata tua untuk belajar. Semakin kita belajar, maka kita semakin tetap pintar, sehat, dan juga kita bisa menginspirasikan anak-anak kita bahwa ibu bapaknya sudah S2, S3, tentu mereka punya semangat. Kenapa? Karena anak-anak yang pintar dan kemudian anak-anak yang berprestasi itu adalah berkat daripada lingkungan keluarganya. Itu yang menjadi inspirasi kenapa kita sebagai orang tua, kita sebagai masyarakat Indonesia tidak pernah harus berhenti untuk sekolah. Dan Unila itu akan berbagai banyak program yang akan nanti Bapak Ibu bisa lihat bagaimana program-programnya. Jadi salah satu yang akan kita kembangkan itu adalah RPL. Mungkin RPL itu adalah bagi guru-guru yang sudah berpengalaman, tidak usah kuliah, tetapi dia cuma hanya menyusun portofolionya saja. Mungkin kuliah cuma hanya beberapa SKS saja. Profesor, saya juga tahu bahwa ini ada namanya kurikulum merdeka. Seperti apa, Prof? Anda memandang itu? Silakan, Prof. Apakah ini juga bisa diterapkan oleh para guru di sini, Prof? Kurikulum merdeka adalah mereka belajar. Artinya, anak-anak
kita tidak diwajibkan 100% untuk di kelas. Tetapi sebagian waktunya untuk langsung terjun ke masyarakat. Bagaimana di dunia misalkan dia di FKIP, bagaimana sih merasakan jadi guru yang sebenarnya mendidik. Tadi dari ketua redaksi bilang bahwa EA adalah sesuatu yang luar biasa tetapi dia tidak bisa mendidik. Nah, itu adalah sangat penting untuk kita semua. Iya. Prof, closing statement Anda untuk wanita hebat yang ada di sini. Silakan. Jadilah guru hebat, jadilah guru yang bisa mendidik anak-anaknya untuk menciptakan Indonesia Emas 2024. Amin. Saya ke Bunda. Bunda, saya tahu seberapa dekat Anda dengan para guru yang ada di sini. Kedekatan Anda bisa terhitung dan bisa digambarkan. Ya, Anda dipercaya 2 periode memimpin Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak. Bagaimana pesan Anda, Bunda, untuk para guru yang hadir di sini menyempatkan diri untuk bertemu, bersilaturahmi bersama? Silakan, Bunda. Saya sangat haru dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Semua rekan-rekan guru organisasi GTKI hadir di dalam ini dengan biaya mandiri. Begitu semangatnya bahwa kami selalu mengedepankan musyawarah untuk sama-sama berjuang melalui wadah organisasi, dan yang kami utamakan adalah solid, saling keterbukaan, mempersatukan, dan kebersamaan itu sehingga kami bisa mencapai tujuan bersama-sama apa yang kami harapkan. Ya, terima kasih Bunda. Saya boleh ya, ada sedikit saja sebait lagu yang bisa menggambarkan Bunda, Profesor, dan juga seluruh hadirin di sini. Saya yakin hadirin semuanya tahu lagu ini. Boleh ya kita nyanyi bareng-bareng lagu Sempurna sedikit saja. Kau adalah darahku, say. Kau adalah jantungku, kau adalah hidupku, lengkapi diriku, oh sayangku kau begitu. Satu gedung GSG katakan apa? Sempurna. Terima kasih Bunda, terima kasih Profesor sudah berdiskusi bersama saya. 2 wanita inspiratif, 2 wanita hebat yang sudah bergabung bersama saya hari ini. Sehat selalu, Sri Kandi Lampung, Sri Kandi yang membangun Provinsi Lampung. Tepuk tangan untuk Profesor Luzmelia dan juga Bunda Nis Daryati.